Secara khusus, Kompolnas RI mendatangi Polda Sumsel untuk memantau proses penyidikan kasus pemukulan terhadap Dr. Koas di Palembang, Rabu 18 Desember 2024. Kedatangan Kompolnas juga sekaligus memberikan apresiasi kepada tim penyidik Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel. Komisioner Kompolnas RI Muhammad Haurul Anam juga menemui korban M. Lutfi dan mendatangi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di Palembang sejak Selasa 17 Desember 2024. Dia menegaskan hal tersebut penting untuk memastikan bahwa kebutuhan keadilan di masyarakat direspon dengan sangat baik. Kompolnas RI juga mengakui proses yang ditangani penyidik unit 5 Subdit Jatanras Polda Sumsel terbilang cepat. Inilah yang menurut Kompolnas RI perlu dilakukan oleh penyidik Polri dalam melakukan proses pengungkapan kasus dengan bekerja secara profesional. Mau periksa di rumah, mau diperiksa dimanapun, salah satu bentuk yang paling penting 2 hal. Dia tidak menyalahi KUHP dan dibuat dibolehkan. Yang kedua, salah satunya memang kalau misalnya korban, bentuk kenyamanan korban misalnya. Kalau dia lagi di rumah sakit, nggak bisa datang ke kantor polisi, masa polisinya juga maksa datang ke sini misalnya. Ya polisinya harus datang ke rumah sakit memeriksa. Apakah itu dibolehkan secara hukum? Boleh. Meskipun sudah ada tersangka dalam kasus ini, Kompolnas terus mengajak masyarakat untuk terus mengawal perkara ini. Dan terkait proses pemeriksaan saksi Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Meilina tidak dilakukan di Polda Sumsel itu, tidak menyalahi KUHP. Kasus pemukulan Dr. Koas di Palembang, tim penyidik unit 5 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel memeriksa 2 orang saksi, yakni Sri Meilina dan anaknya Lady Aurelia, hingga Selasa 17 Desember 2024 dini hari. Pemeriksaan 2 orang saksi ini dilakukan atas dasar permintaan dari penyidik untuk dilakukan di Mapolsek IT2 Palembang, lantaran kondisi saksi yang belum stabil lantaran banyaknya awak media yang hendak melakukan peliputan. Kedua orang saksi diperiksa selama kurang lebih 12 jam, Senin 16 Desember 2024 sekira pukul 14 WIB hingga selesai pukul 00 WIB dini hari. Usai keluar dari ruangan pemeriksaan Polsek IT2 Palembang, Lina Dedi nampak muncul dengan wajah tertunduk dengan kondisi yang masih syok atas peristiwa yang terjadi. Sementara itu, anaknya Lady Aurelia memilih menghindari kejaran awak media yang sedari siang hari menunggu untuk diminta keterangan. Lady rekan korban sesama Dr. Koas ini memilih keluar lewat pintu belakang Polsek serta langsung masuk ke dalam mobil. Pemeriksaan terhadap 2 orang saksi tersebut setelah sebelumnya Polda Sumsel menetapkan sopir keluarga berinisial DT sebagai tersangka pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum Lina Dedi dan anaknya Lady Aurelia, Titis Rahmawati SHMHU menjelaskan bahwa ia menghormati proses hukum serta etikat baik dari kliennya untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi.